Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Aldi Alfian Sahibowo sebagai asisten praktikum fisika dasar tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mendemonstrasikan acara praktikum yang kedua mengenai gerak parabola. Nah, bagaimana sih prosedur kerja atau langkah kerja dari gerak parabola itu sendiri? Yuk sama-sama kita belajar dan kita pahami cara praktikum dari gerak parabola itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu browser yang ada di laptop ataupun di HP kalian. Nah, setelah terbuka, kita ketikkan di pencarian yaitu PhilLab. Nah, PhilLab belajar kemendikbud.go.id atau PhilLab belajar Kemendikbud. Nah, setelah muncul PhilLab belajar Kemendikbud.go.id, kita klik di pencarian yang paling atas yaitu Laboratorium Maya Homepage. Klik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik di pencarian yaitu gerak parabola. Search. Oke. Nah, setelah muncul, kita klik lagi gerak parabola SMA. Nah, kemudian ketika tampilannya sudah seperti ini, kita klik lakukan percobaan sekarang. Nah, lalu kita ubah sudutnya untuk melakukan percobaan yang pertama yaitu dengan sudut 0 derajat, kemudian kecepatan awalnya yaitu 10 meter per second. Lalu kita klik luncurkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya yaitu waktunya 0,2 second, jarak yang ditempuhnya yaitu 2,04, kecepatannya yaitu 0 meter per second, kemudian titik tertingginya yaitu 0 meter. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ininya yaitu 0, kemudian waktunya yaitu 0,2, kemudian tingginya yaitu 0, lalu jaraknya yaitu 2,04. Nah, kita lakukan percobaan yang kedua. Dengan sudut, kita lakukan dengan sudut yaitu 30 derajat. Kecepatan awal yaitu 10 meter per second, lalu klik luncurkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya, waktunya yaitu 1,02 detik, jarak yang ditempuhnya yaitu 8,84 meter, kecepatannya yaitu 0, titik tertingginya yaitu 1,28 meter. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Ini yaitu 0, kemudian waktunya yaitu 1,02 second, kemudian tingginya yaitu 1,28, kemudian jaraknya yaitu 8,84 meter. Kemudian kita lakukan percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga yaitu dengan sudut 45 derajat. 45 derajat dengan kecepatan awal yaitu 10 meter per second. Lalu kita klik luncurkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya. Waktunya yaitu 1,44 detik, jarak yang ditempuhnya yaitu 10,2 meter, kemudian tingginya yaitu 0 meter, kecepatannya yaitu 0 meter per second, kemudian titik tertingginya yaitu 2,55 meter. Lalu kita masukkan ke dalam tabel.
Nah, ini yaitu 0, kemudian waktunya yaitu 1,44 second, kemudian tingginya yaitu 2,55, kemudian jaraknya yaitu 10,2 meter. Nah, lalu kita lakukan percobaan yang keempat. Nah, percobaan yang keempat ini dengan sudut 60 derajat dengan kecepatan awal yaitu 10 meter per second, lalu kita klik luncurkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya yaitu waktunya yaitu 1,77 second, jarak yang ditempuhnya yaitu 8,84, kemudian kecepatannya yaitu 0 meter per second, titik tertingginya yaitu 3,83 meter. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. 0, kemudian waktunya yaitu 1,77 second, kemudian tingginya yaitu 3,83, kemudian jaraknya yaitu 8,84 meter. Setelah itu kita lakukan percobaan yang kelima dengan sudut 90 derajat. Nah, setelah itu kita klik luncurkan. Nah, kemudian kita mendapatkan hasilnya yaitu waktunya 2,04 second, jarak yang ditempuhnya yaitu 0 meter, kecepatannya yaitu 0 meter per second, titik tertingginya yaitu 5,1 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. 0, waktunya yaitu 2,04, kemudian tingginya yaitu 5,1, terus jaraknya yaitu 0 meter. Nah, kita telah mendapatkan nih hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafik hubungan antara sudut elevasi dengan titik tertinggi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik insert, lalu pilih charts, lalu kita cari scatter, lalu kita pilih scatter with smooth line, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita isi pada bagian X ini dengan sudut elevasi. Di sini yaitu A atau sudut elevasi. Di sini yaitu sudut kita pilih X ganti sama X. Di sini kita ganti dengan sudut elevasi, lalu kita isi di sininya sesuai dengan hasil yang telah kita peroleh. 0, 30, 45, ,60, kemudian yang terakhir 90. Nah, pada bagian X ini karena kita akan membuat sudut elevasi dengan titik tertinggi, kita isi di sini yaitu H max. Nah, kita isi di sini yaitu 0, 1,28, 2,55, 3,83, kemudian yang terakhir 5,1. Enter, lalu kita klik close. Nah, setelah itu kita ubah nama di sini menjadi grafik hubungan antara sudut elevasi dengan titik tertinggi.
Setelah itu kita membuat tabel yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara sudut elevasi dengan jarak terjauh. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu sama seperti tadi, kita klik insert, lalu kita klik charts, lalu kita klik scatter, lalu kita pilih scatter with smooth line, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita isi bagian X ini dengan sudut elevasi yaitu 0, kemudian 30, lalu 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Lalu kita isikan di sini dengan jarak terjauh, karena tabel yang sekarang kita buat yaitu hubungan antara sudut elevasi dengan jarak terjauh. Nah, di sini berarti S. Nah, isikan di sini yaitu 2,04. Lalu yang kedua yaitu 8,84. Yang ketiga yaitu 10,2. Yang keempat yaitu 8,84. Kemudian yang terakhir yaitu 0. Lalu kita close. Nah, sekarang kita mendapatkan tabelnya yaitu seperti ini. Lalu kita ubah di sini namanya yaitu grafik hubungan antara sudut elevasi dengan jarak terjauh. Nah, seperti ini.